Selamat pagi, Bu Rahmi dan penonton sekalian. Pada kesempatan ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Pemahaman Materi Matematika dalam mempelajari bahasa pemrograman di kalangan mahasiswa School of Computer Science, Universitas Bina Nusantara. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Mario Iskandar, yang juga berperan sebagai moderator pada kegiatan ini. Lalu ada Albert Gabriel Tuan, Jason Adriel, Marbella, dan Rafael Alexander Lesmana. Sebelum memulai sesi presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Albert berjalan pergi ke hutan. Di hutan bertemu manusia. Selamat pagi kami sampaikan kepada kalian anak Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Marbella. Kepada Marbella dipersilakan. Terima kasih Mario atas kesempatannya. Pertama-tama saya akan membahas latar belakang artikel kami. Pendidikan bahasa pemrograman merupakan salah satu bagian terpenting dalam ilmu komputer. Tanpa pengetahuan bahasa pemrograman yang memadai, ilmu komputer tidak dapat diterapkan. Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mendukung ilmu komputer adalah matematika. Kemampuan pemecahan masalah yang digunakan untuk matematika dapat digunakan pula untuk memecahkan masalah-masalah yang melibatkan pemrograman. Sebenarnya, dalam mempelajari bahasa pemrograman tidak perlu mendalami ilmu matematika, karena kemampuan pemecahan masalah tidak hanya dapat diperoleh dari ilmu matematika. Akan tetapi, Universitas Bina Nusantara menyediakan beberapa mata kuliah bidang matematika dengan harapan setiap mahasiswa School of Computer Science akan lebih mudah dalam memahami mata kuliah pemrograman. Sehingga didapat suatu rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh pemahaman materi matematika terhadap kemampuan mempelajari bahasa pemrograman. Hal ini melatar belakangi kami menyusun artikel ilmiah ini yang bertujuan mengetahui dampak pemahaman materi matematika dan kemampuan mempelajari bahasa pemrograman pada mahasiswa. Untuk ruang lingkupnya sendiri, populasi dari penelitian kami yaitu seluruh mahasiswa School of Computer Science Universitas Bina Nusantara, dan untuk sampelnya yaitu seluruh mahasiswa jurusan Computer Science and Mathematics yang merupakan bagian dari School of Computer Science Universitas Bina Nusantara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan secara keseluruhan terdapat 20 responden kuesioner yang berasal dari angkatan 2024 dan 2025. Data kuesioner yang diterima adalah transkrip nilai dari mata kuliah Algorithm and Programming, Program Design Methods, Introduction to Data Science, Discrete Mathematics, dan Kalkulus. Untuk hipotesis penelitiannya, pada hipotesis 0 dalam penelitian ini yaitu tidak terdapat korelasi antara nilai matematika dan nilai programming di kalangan mahasiswa School of Computer Science Universitas Bina Nusantara, yang berarti tingkat pemahaman materi matematika tidak berpengaruh dalam kemudahan mempelajari bahasa pemrograman di kalangan mahasiswa School of Computer Science Universitas Bina Nusantara. Dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu terdapat korelasi antara nilai matematika dan nilai programming di kalangan mahasiswa School of Computer Science Universitas Bina Nusantara, yang berarti tingkat pemahaman materi matematika berpengaruh dalam kemudahan mempelajari bahasa pemrograman di kalangan mahasiswa School of Computer Science Universitas Bina Nusantara. Untuk nilai signifikan atau alfa yang diambil dalam penelitian ini adalah 0,05. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Marbella atas penjelasannya. Kemudian untuk bagian kajian teori akan disampaikan oleh Rafael. Kepada Rafael dipersilakan. Terima kasih Mario atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam artikel kami. Pertama, matematika. Matematika adalah ilmu yang berhubungan dengan perhitungan dan operasi-operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan bilangan. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang menjembatani komputer dan manusia. Bahasa pemrograman digunakan untuk memberikan instruksi kepada suatu sistem komputer. Penelitian kami mengkaji apakah ada korelasi antara nilai mata kuliah yang melibatkan matematika seperti kalkulus dan discrete mathematics dengan mata kuliah yang melibatkan konsep programming seperti algorithm and programming dan introduction to data science. Maka penelitian kami dapat disebut sebagai penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari tingkat hubungan antara variabel-variabel penelitian secara kuantitatif. Kami menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang berupa nilai-nilai dari mata kuliah tersebut dengan menggunakan metode linear regression.
Linear regression adalah metode yang digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara beberapa variabel penelitian. Namun sebuah grafik saja tidak akan menjelaskan secara kuantitatif korelasi tersebut. Maka untuk mengukur korelasi, kami menggunakan Pearson's Correlation Coefficient. Pearson's Correlation Coefficient adalah nilai yang mengukur tingkat hubungan beberapa variabel dalam regresi linear secara kuantitatif. Setelah kita mendapatkan nilai korelasi tersebut, kami mencari p-value dari masing-masing tingkat korelasi. Dalam sebuah penelitian statistik, nilai p atau p-value adalah peluang mendapatkan suatu nilai tertentu jika H0 atau hipotesis 0 dianggap benar. Jika p-value lebih kecil dari nilai signifikan atau nilai alfa, maka makin sulit untuk menerima H0 dan hipotesis alternatif atau H1 yang akan diterima. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rafael atas penjelasannya. Kemudian bagian metodologi penelitian akan dibawakan oleh Albert. Kepada Albert, dipersilakan. Terima kasih Mario atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang kami gunakan. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan pendekatan kuantitatif, karena menggunakan nilai-nilai mahasiswa sebagai data untuk menganalisis pengaruh pemahaman materi matematika dalam mempelajari bahasa pemrograman. Kelompok kami melakukan pengumpulan data melalui kuesioner Google Form yang dibagikan pada periode 4 Juni 2022 sampai 9 Juni 2022. Data yang dikumpulkan berupa file transkrip nilai mahasiswa. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Pearson. Kelompok kami menggunakan bahasa program Python serta program JASP untuk membantu menganalisis data. Berikut adalah interpretasi yang digunakan oleh kelompok kami untuk membaca hasil nilai korelasi Pearson. Jika nilai korelasi berada pada range 1 sampai 0,9 atau negatif 1 sampai negatif 0,9, maka korelasi tersebut dikatakan perfect atau sempurna. Kemudian, jika nilai korelasi berada pada range 0,9 sampai 0,6 atau negatif 0,9 sampai negatif 0,6, maka korelasi tersebut dikatakan strong atau kuat. Jika nilai korelasi berada pada range 0,6 sampai 0,3 atau negatif 0,6 sampai negatif 0,3, maka korelasi tersebut dikatakan moderate atau cukup. Kemudian, jika nilai korelasi berada pada range 0,3 sampai 0,1 atau negatif 0,3 sampai negatif 0,1, maka korelasi tersebut dikatakan weak atau lemah. Terakhir, dikatakan tidak memiliki korelasi atau none jika nilai korelasi berada pada range 0,1 sampai negatif 0,1. Berikut adalah klasifikasi mata kuliah untuk 5 mata kuliah yang diambil. Mata kuliah yang memiliki kode mata kuliah berawal COM, seperti pada mata kuliah Algorithm and Programming dan mata kuliah Program Design Method, diklasifikasikan sebagai mata kuliah bertipe pemrograman. Mata kuliah Introduction to Data Science yang meskipun memiliki kode mata kuliah berawal STAT, diklasifikasikan sebagai mata kuliah bertipe pemrograman karena menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai fokus pembelajarannya. Kemudian mata kuliah yang memiliki kode mata kuliah berawal Math seperti pada mata kuliah kalkulus dan mata kuliah diskret matematik diklasifikasikan sebagai mata kuliah bertipe matematika. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Albert atas penjelasannya. Selanjutnya, bagian pembahasan akan dibawakan oleh Jason. Kepada Jason, dipersilakan. Terima kasih Mario atas kesempatannya. Sekarang saya akan membahas hasil penelitian kami. Berikut adalah tabel deskripsi statistik data yang kami dapatkan. Di kolom sebelah kiri terdapat nama-nama mata kuliah yang kami gunakan nilainya dalam penelitian kami, serta agregasi data tersebut dalam bentuk nilai rata-rata di akhir. Di sini terdapat deskripsi singkat data yang digunakan, mulai dari count, yaitu jumlah data, mean, yaitu rata-rata, standard, yaitu defisit standar, dan 25%, 50%, dan 75% yang menunjukkan kuartil data yang didapatkan, serta nilai maksimum yang didapat data tersebut. Dari data tersebut, kami menghitung nilai korelasi antar subjek untuk menjawab rumusan masalah penelitian kami. Pertama-tama akan dibahas hasil korelasi antara nilai matematika rata-rata dan nilai pemrograman rata-rata. Di sini terdapat scatter plot yang menunjukkan persebaran data yang didapatkan untuk nilai matematika dan nilai pemrograman rata-rata. Dapat dilihat bahwa mayoritas data masih dalam jangkauan garis korelasi linear yang terdapat di grafik yang diberikan. Untuk mendapatkan hasil numerik yang jelas,
Analisis korelasi dilakukan dengan menggunakan Pearson's Correlation Coefficient. Tabel yang ditampilkan di sini menampilkan nilai koefisien tersebut serta p-value yang didapatkan untuk kedua variabel yang dipilih. Di sini, variabel yang dipilih adalah nilai matematika dan nilai pemrograman rata-rata. Dari penelitian kami menemukan bahwa nilai matematika rata-rata dan nilai pemrograman rata-rata memiliki korelasi signifikan yang kuat. Nilai korelasi yang diperoleh adalah 0,811, yang berarti korelasi ini adalah korelasi yang bertipe strong. Hasil ini merupakan inti dari penelitian kami. P-value yang didapatkan lebih kecil daripada 0,01, sehingga didapati bahwa P-value itu lebih kecil daripada nilai signifikan alfa. Dengan demikian, kita sudah bisa menjawab apakah nilai matematika dan nilai pemrograman memiliki korelasi. Karena P-value lebih kecil daripada nilai signifikan alfa, maka hipotesis 0 kita ditolak dan hipotesis 1 kita diterima. Untuk penjabaran yang lebih dalam, kami juga menganalisis nilai-nilai subjek matematika secara individu untuk menemukan korelasi terkuat itu muncul dari mata kuliah apa saja. Nilai matematika rata-rata terdiri atas 2 subjek, yaitu kalkulus dan discrete mathematics. Untuk nilai kalkulus, berikut adalah persebaran datanya. Dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan lebih beragam dan beberapa data terkategorikan di luar jangkauan garis korelasi linear. Hasil numerik yang didapatkan melalui Pearson's Correlation Coefficient adalah sebagai berikut. Korelasi nilai kalkulus dengan nilai pemrograman rata-rata tidak begitu kuat, dengan korelasi hanya 0,523, sehingga termasuk korelasi tipe moderate. Di sisi lain, mari kita melihat korelasi discrete mathematics dan nilai pemrograman rata-rata. Hasil visualisasi scatter plot dilakukan menampilkan data yang cenderung mengikuti garis korelasi linear. Hasil analisis Pearson's Correlation Coefficient memberikan hasil numerik bahwa nilai discrete mathematics dan nilai pemrograman rata-rata memiliki korelasi signifikan. Nilai korelasi yang diperoleh adalah 0,875, yang berarti korelasi ini adalah korelasi yang bertipe strong. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari nilai korelasi yang terjadi. Mata kuliah discrete mathematics memiliki korelasi yang lebih signifikan daripada nilai kalkulus, meskipun keduanya tetap memiliki nilai korelasi signifikan secara statistik. Karena kedua p-value yang didapatkan masih di bawah nilai signifikan alfa yang ditentukan, yaitu 0,05. Pada akhirnya didapati bahwa nilai korelasi yang dimiliki antara nilai matematika dan nilai pemrograman termasuk signifikan secara statistik karena p-value yang didapatkan lebih kecil dari nilai signifikan yang telah ditentukan di awal penelitian kami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jason atas penjelasannya. Bagian terakhir, bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dari penelitian ini, kami menemukan korelasi yang kuat antara nilai matematika dan nilai pemrograman. Mata kuliah matematika yang memiliki korelasi yang paling kuat dengan nilai pemrograman adalah discrete mathematics. Selain itu, mata kuliah kalkulus juga memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap mata kuliah pemrograman. Kedua hal tersebut menunjukkan korelasi yang kuat terhadap perkembangan pemahaman materi pemrograman. Oleh sebab itu, hipotesis H0 ditolak dan H1 yang merupakan alternatif diterima, yaitu bahwa tingkat pemahaman materi matematika berpengaruh dalam mempelajari bahasa pemrograman di kalangan mahasiswa School of Computer Science, Universitas Bina Nusantara. Kemudian untuk saran, terdapat 2 saran dalam penelitian ini. Pertama, bagi Universitas Bina Nusantara untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kurikulum selanjutnya. Mata kuliah matematika seharusnya selalu digabungkan dengan mata kuliah pemrograman, melihat adanya korelasi signifikan yang ditemukan di antara keduanya. Kedua, untuk penelitian selanjutnya memiliki fokus penelitian serupa untuk menambahkan mata kuliah matematika lainnya, memperbanyak jumlah sampel dan varietas sampel, dan mempertimbangkan faktor eksternal dalam penelitian, seperti perbedaan pengajar dan silabus yang terjadi seiring waktu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan selama sesi presentasi berlangsung. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, berikut terdapat kutipan dari Demokritus. Hal-hal yang indah datang dengan belajar yang tekun, tetapi hal-hal yang buruk dituai tanpa usaha. Sekian dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.